dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana biasanya di waktu yang penuh berkah kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya, diberikan keberkahan, subutul khair wa ziyadatul khair, tetapnya berbagai kebaikan dan bertambahnya, berlimpahnya berbagai kebaikan kepada kita semua, baik kebaikan untuk urusan akhirat kita, juga kebaikan untuk urusan dunia kita. Baiklah, sebagaimana biasa sebelum belajar ya, kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, ya Allah berikanlah penambahan ilmu kepada kami semua, dan berikanlah rezeki pemahaman kepada kami semua. Nah, mudah-mudahan semakin kita mengkaji ilmu ya, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu yang bermanfaat itu akan memberikan rasa khasyah ya, rasa takut kepada Allah, bahwa innama yakhsyallah min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang paling takut di antara hamba adalah orang-orang yang berilmu. Nah, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita peroleh semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, karena hari ini tanggal 5 Sya'ban ya, tanggal 5 Sya'ban, sebentar lagi, hanya 2 kurang lebih ya, kita itu di bulan Sya'ban tinggal 25 harian lagi ya, kita akan segera mendapati bulan yang istimewa. Nah, oleh karena itu di hari ini, di tanggal 5 Sya'ban ini, kita akan sama-sama mengkaji ya tentang faidah dalam menyambut bulan Ramadan. Kalau para sahabat, mereka sangat tekun ya berdoa bahwa di bulan Rajab itu disebut dengan syahru, bulannya kan ada bulannya, kalau Ramadan memanen ya, kalau bulan Sya'ban itu menyiram, kalau bulan Rajab itu zar'i, menanam gitu ya. Jadi disebutnya itu syahrul zar'i, bulan menanam berbagai kebaikan ya, supaya terbiasa nanti di bulan Ramadan tidak merasa beban, tidak merasa berat gitu ya. Nah, di bulan Rajab sebelumnya ya, dengan disebut syahrul zar'i, bulannya menanam berbagai kebaikan ya. Aksiru, perbanyak tahajud, perbanyak puasa, saum sunnah gitu ya, perbanyak berbagai amal soleh, perbanyak sedekah, infak, dan lain sebagainya, amal soleh lainnya, sehingga ketika Ramadan itu sudah terbiasa misalnya. Nah, baiklah, kita langsung saja dibuka ya buku tentang faidah menyambut bulan Ramadan. Nah, di sini sudah ada. Nah, faidahnya ya, faidah menyambut bulan Ramadan. Yang pertama kita lihat, nah harus sudah mulai disiapkan mental kita ya untuk menyambut Ramadan. Nah, kalau Rasulullah SAW, beliau sangat gembira gitu ya, sehingga mengumumkan terus, yastabsyiru, memberikan kabar gembira bahwa qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Rasulullah senantiasa mengumumkan ya kepada para sahabat dengan penuh kegembiraan, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah gitu ya. Dengan sumringah Rasulullah menyampaikan. Nah, kita sudah pernah membahas tentang di antara 12 bulan itu ada satu bulan yang sangat istimewa ya. Allah sendiri yang mengistimewakan di antara 12 bulan itu, yaitu bulan Ramadan, karena di dalamnya adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah gitu ya. Kemudian syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, dan Ramadan tidak akan istimewa ketika kita tidak mengistimewakan Al-Quran gitu ya. Kemudian syahrul maghfirah, di bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan, yang kita bisa menjadi seperti anak yang baru dilahirkan ya, karena
ada keberkahan satu bulan Ramadan itu bisa menghapus seluruh dosa di 11 bulan yang sebelumnya. Makanya kita harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya gitu ya. Menyiapkan diri dari mulai kalau para sahabat makan 6 bulan setelah Ramadan itu mereka berdoa sama Allah, ya Allah, apakah semoga amalnya diterima gitu ya. Semoga mereka sangat was-was dan meminta sama Allah ya selama 6 bulan supaya amal yang dilakukan di bulan Ramadan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian 6 bulan selanjutnya mereka berdoa supaya dipanjangkan umurnya sampai bulan Ramadan gitu ya. Dengan hadisnya yang walaupun dhaif ini tetapi secara maknawi bisa diamalkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Nah, kita juga ya masih ada waktu untuk terus berdoa sama Allah gitu ya, supaya umur kita dipanjangkan sampai bulan Ramadan itu gitu ya. Wa balighna fi Ramadan gitu, dan sampaikan kami sampai bulan Ramadan. Karena banyak juga ya yang tidak bisa gitu ya, Allah wafatkan ya sebelum Ramadan gitu dan sebagainya. Nah, diantara faidah yang harus kita pahami gitu ya, bahwa persiapan Ramadan itu karena kita akan menghadapi bulan agung, bulan istimewa. Tadi ya berdoa sama Allah supaya disampaikan, kemudian memperbanyak taubat juga ya, kita beristighfar atas dosa-dosa kita di sebelumnya, dan mudah-mudahan ada keberkahan ya, satu bulan yang bisa memberkahi, menghapus segala dosa kita 11 bulan yang lalu. Kemudian di sini ada faidah-faidah supaya kita lebih bersemangat ya, karena yang harus disiapkan itu ada isti'adad dari mulai ar-ruhi ya, persiapan ruh kita, spiritual kita. Jangan sampai ketika datang bulan Ramadan iman kita sedang lemah gitu ya, sehingga kita tidak bisa merasakan manisnya iman gitu ya, karena iman itu kadang yazid kadang yankus gitu ya. Makanya kita harus perbaharui keimanan kita ya, bahwa dalam hadisnya jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Kaifanu jadidu imanana, bagaimana kami bisa memperbaharui keimanan? Bikasrati kalimah la ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Nah, kita ya harus persiapan secara spiritual bahwa niat kita luruskan ya Ramadan itu, kemudian mental kita disiapkan gitu ya. Kemudian ada isti'adad al-ma'nawi, mental kita ya secara psikologis misalkan disiapkan bahwa Ramadan jangan sampai menjadi beban ya untuk kita, tetapi ini adalah suatu kegembiraan gitu ya. Kita akan mendapati banyak keistimewaan di dalamnya, sehingga harus ditumbuhkan rasa gembira dalam hati kita. Kemudian ada isti'adad al-jismi ya, persiapan fisik. Jangan sampai mau Ramadan teh kalah ngebaso cina nanti mah nggak akan ketemu nih di Ramadan mah. Wah, misalnya dengan melakukan mukbang atau makan makanan yang nanti dipersepsikan di Ramadan mah susah gitu ya. Nah, tetapi justru kita harus menyiapkan diri ya secara fisik, harus segar gitu ya. Di bulan Ramadan itu bugar, tetap bugar saat saum gitu ya. Nah, tips-tipsnya dipelajari, dipraktikkan gitu supaya secara fisik kayak biasanya hari pertama itu kayak lemes gitu ya, bibir pecah-pecah, kemudian kayak pucet kumaha gitu ya. Tetapi dipersiapkan secara fisik agar kita secara fisik itu betul-betul kuat, sehat, bugar gitu ya. Bahwa di zaman Rasul juga kan perang Badar juga terjadinya di bulan Ramadan gitu. Jadi secara fisik walaupun kita saum tetap sehat, tetap bugar, tetap bisa melaksanakan amal solih lainnya ya, tarawih dengan penuh sehat, bugar gitu ya, nggak lemas misalnya, melakukan berbagai aktivitas kayak tilawah ya, tadarus misalkan teh nggak terkantuk-kantuk misalnya, lemas misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada isti'adad almal gitu ya, persiapan harta juga gitu ya, berapa ribu kita mau sedekah ketika bulan Ramadan gitu, itu sudah siap ya. Biasanya Ramadan itu
agak meningkat gitu ya pengeluaran kita, misalnya itu bagaimana memanage untuk di rumah, untuk sahur, untuk saum gitu ya, untuk sedekah dan sebagainya, itu sudah di manage dari sekarang, persiapan secara secara ekonomi gitu ya dan lain sebagainya. Intinya kita harus menyiapkan diri, sebentar lagi ya Ramadan. Nah diantaranya dalam buku 15 faidah dalam menyambut Ramadan itu, yang pertama adalah faidah yang pertama, syahrul Ramadan wa syahrul khairat wal barakat wal rahmat wa magfiratiz dzunub wal itqi minan niran. Bahwa bulan Ramadan, syahrul Ramadan wa syahrul khairat, adalah bulan kebaikan. Bahwa Ramadan itu terhimpunnya berbagai kebaikan. Salah satu ciri Ramadan barokah gitu ya, itu adalah syahrul khairat, bulan berkumpulnya berbagai kebaikan. Bayangkan saja kan, mulai dari kebaikannya itu dari mulai man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan iman wahtisaban, karena iman dan untuk betul-betul mengharap ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni ya. Kemudian man qoma Ramadan, barang siapa yang salat ya, salat tarawih ya di bulan Ramadan, sama ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian man qoma fi lailatul qadri, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar yang ada 1000 bulan ya, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita baca Quran 1 juz di malam itu, maka pahalanya seperti kita terus baca Quran selama 83 tahun gitu ya. Nah bayangkan saja, sangat luar biasa sekali. Jadi syahrul khairat, yaitu bulan dihimpunnya berbagai kebaikan ya. Di sana ada berbagai amal solih, kemudian keberkahan itu terlihat, misalkan masjid ya yang biasanya sepi, tetapi di bulan Ramadan selalu ramai ya syiarnya. Dari mulai orang-orang melakukan tarawih bersama, biasanya enggak, misalnya tadarus maksakan ya, biasanya dalam keseharian tidak melakukan tadarus misalnya, tapi di bulan Ramadan seperti dimudahkan ya, berbagai kebaikan itu dilakukan, mulai dari tadi ya saumnya gitu ya, kemudian tarawihnya, kemudian ada tadarus di dalamnya ya, sebagaimana Rasulullah juga talaki ya kepada malaikat Jibril setiap malamnya gitu ya. Kemudian di sini adalah Ramadan itu syahrul barokat, bulan penuh keberkahan, warahmat, dan bulan yang penuh rahmat, wa magfiratiz dzunub, bulan ampunan, dan bulan itqi minan niran, dibebaskan dari siksa api neraka. Nah di sini fafil hadis man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih wa man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Bahwa barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka diampuni dosanya yang sudah lalu. Barang siapa yang sholat malam di Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka diampuni dosa yang telah lalu. Wa fi hadis man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan atau tarawih dengan penuh keimanan dan pengharapan, diampuni dosanya yang sudah lalu. Idza kana awwalu lailah min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jinni wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadi ya bagyal khair aqbil ya bagyal syarr aqsir walillahi utaqa minan nar wa zalika kulla lailah. Jadi intinya jika masuk pertama ya, malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan pembesar jin dibelenggu, pintu neraka ditutup rapat ya, sehingga tidak ada satupun yang terbuka. Pintu surga dibuka lebar-lebar sehingga tidak satupun yang tertutup. Kemudian ada yang berkata gitu ya, malaikat, wahai pelaku keburukan, kurangilah. Nah, jadi ketika bulan Ramadan itu ya bagya syarr aqsir. Nah, ini para malaikat ya menyeru, wahai orang yang senang berbuat maksiat, aksir, tolong kurangi gitu ya.
Nah, kemudian kurangilah gitu ya. Allah pun memiliki orang-orang yang dibebaskan dari siksa neraka. Ini ya bagyal khair. Kalau tadi ya bagyal syar, wahai orang-orang yang suka berbuat maksiat, aksir, kurangi. Walillahi utaqo minanar, dan Allah punya utaqo ya. Allah itu punya orang-orang yang dibebaskan dari siksa neraka, dan ini terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Ada remisi gitu ya. Nah, seperti itu. Subhanallah sekali keistimewaan Ramadan, sampai-sampai banyak yang dibebaskan gitu ya dari siksa gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan di bulan Ramadan, dan itu terjadi di setiap malam. Kemudian faedah yang kedua adalah bahwa al-muslim yafrah bimawasimit ta'at wa yastabshir biqudumiha kama qala ta'ala qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Jadi sudah selayaknya ya kita sebagai seorang muslim merasa bahagia akan datang musim ketaatan, musim kegembiraan dengan kedatangan bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah ya. Jadi kita harus ditimbulkan rasa bahagia gitu ya. Kul, katakan bifadlillah, bahwa kul bifadlillah, dengan karunia Allah dan birahmati, dan rahmatnya, fabidzalika yafrahu, oleh karena itu lebih baik yafrahu fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un, bahwa bergembiralah ya, bahwa hendaklah mereka itu bergembira, fal yafrahu, harus gembira, wa khair, itu teh lebih baik mimma yajma'un, daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi coba timbulkan rasa gembira ya dengan kedatangannya gitu ya. Nah, jadi harus orang muslim harus bahagia dengan musim ketaatan ya, musim Ramadan itu, musim dan harus merasa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Tadi ini ada dalilnya di surah Yunus ya, bahwa fal yafrahu, hendaklah merasa gembira gitu ya, huwa khairum mimma yajma'un, dan ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, wa mawasimut ta'at min nafakhat rahmatillah ta'ala allati ala muslim ay yata'arradu laha la'allahu la yashqa ba'daha abada kama fil hadis. Jadi musim ketaatan itu nafakhat merupakan hembusan rahmatillah, dari rahmat Allah, ala muslim ay yata'arradu laha, bahwa hendaknya setiap muslim membuka diri menyambut terhadapnya ya, supaya tidak sengsara setelahnya untuk selama-lamanya, sebagaimana dalam hadis, if'alul khair, berbuat baiklah kalian, dahrakum, sepanjang masa, wa ta'arradu linafakhat rahmatillah, dan sambutlah gitu ya, wa ta'arradu, sambutlah, linafakhat rahmatillah, sambutlah hembusan rahmat Allah. Fa innallah, karena sesungguhnya Allah itu nafakhat, punya hembusan-hembusan, min rahmatihi, dari rahmatnya, bahwa yusibu biha, ia akan memperoleh ya, akan diperoleh mayyasha, siapa saja yang dikehendaki, min ibadih, di antara hamba-hambanya. Nah, jadi intinya bahwa ketika mau datang ya musim ketaatan, kita harus berbuat baik sepanjang masa dan menyambut hembusan rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah itu punya hembusan-hembusan ya dari rahmatnya yang akan diperoleh siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hamba Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah faidahnya, hendaklah seorang muslim berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Yafrahul muslim biqudumi syahri Ramadan. Jadi harus ditimbulkan rasa bahagia ya. Kalau kita hari ini tidak berbahagia, maka memang manusia itu ya ketika hatinya sakit ya, bahwa iza akhta'a khati'atan innal abda, sesungguhnya hamba ketika berbuat maksiat atau dosa ya, nukitat fi qalbihi nuktah sauda, maka ada satu titik hitam. Kemudian kalau kita summa istighfar wa taba, kemudian ketika beristighfar dan minta tobat sama Allah, maka sukilat fi qalbih gitu ya, bersih lagi. Tapi summa ada, kemudian mengulangi lagi ya maksiat dosanya, maka akan banyak sekali titik hitam ya di hati, sehingga kalau banyak titik hitam di hati, tidak bisa merasakan manisnya iman gitu ya, tidak bisa merasakan manisnya tilawah Al-Quran, tidak bisa merasakan
betapa Nabi Saleh ya merasakan dengan sholat itu kenikmatannya seperti apa gitu ya. Dan ketika datang Ramadan pun hati itu ada yang ya biasa-biasa saja, tidak merasa gembira dalam hatinya gitu. Nah itu harus hati-hati gitu ya. Kita banyak beristighfar, kita banyak meminta taubat sama Allah gitu ya, kita minta ampunan sama Allah sehingga hati kita menjadi lebih bersih lagi, sehingga bisa merasakan kegembiraan ya, kegembiraan datangnya tamu istimewa gitu ya. Yafrahul muslim biqudumi syahri Ramadan, bahwa hendaklah seorang muslim itu berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, li'annahu, karena sesungguhnya syahrus siyam, di bulan Ramadan itu adalah syahrus siyam. Yang pertama adalah bulan untuk berpuasa, wal qiyam, dan bulan untuk sholat malam ya, nanti tarawih, watilawatil Quran, dan bulan Ramadan itu bulan untuk tilawah Al-Quran. Jadi saum, tarawih, bulan untuk tilawah Al-Quran, wa yarju fihil maghfirah wal itqa minan niran, dan sambil berharap ya mendapatkan ampunan, dibebaskan dari siksa api neraka. Kemudian faidah yang keempat adalah karena Rasulullah SAW yubashiru ummatahu biqudumi Ramadan wa yaqulu qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa taqulu fihi syayatin fihi laylah khairu min alfi syahrin wa man hurima khairuha faqad hurima. Dulu ya Rasul memberi kabar gembira gitu ya kepada sahabat tentang datangnya bulan Ramadan. Tadi qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang untuk kalian bulan yang penuh berkah. Iftaradahullah ya bisyam, diwajibkan untuk saum. Kemudian tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu surga, wa tuftahu fihi abwabul jahim ya, ditutup pintu neraka, wa sufidatis syayatin ya, dibelenggu setan. Bahwa di dalam bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadri ya, suatu malam yang lebih baik, khairu min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan maka sungguh terhalang, nauzubillah ya, kita terhalang dari kebaikan Ramadan. Tetapi mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran ya dalam melakukan berbagai aktivitas. Qala ba'dul ulama hadzal hadis aslun fi tahniatin nas ba'duhum ba'dan bi syahri Ramadan. Sebagian ulama berkata bahwa hadis ini merupakan dalil mengucapkan tahniah atau selamat atas datangnya bulan Ramadan kepada satu dan yang lainnya ya di antara sesama kita. Kaifa la yubasysyarul mu'min bi fathi abwabil jinan, kaifa la yubasysyirul muzlim yughlaqu abwabun niran, kaifa la yubasysyirul aqil bi waqtin yaghullu fihi syayatin. Bagaimana bisa seorang mukmin tidak berbahagia dengan dibukanya pintu surga? Bagaimana bisa seorang pendosa tidak senang dengan ditutupnya pintu neraka? Dan bagaimana bisa seseorang yang cerdas tidak bahagia ya dalam waktu di mana setan dibelenggu? Nah ini ya sungguh terlalu ketika kita ya tidak ada rasa bahagia dalam hati. Bagaimana kita sebagai pendosa ya, apakah tidak bahagia dengan ditutupnya pintu neraka gitu ya. Nah bagaimana orang-orang yang cerdas ya, yang akil gitu ya, mereka kenapa nggak bahagia dengan waktu di mana setan dibelenggu gitu ya. Nah itu sungguh terlalu bagi orang yang seperti itu misalnya. Nah maka sudah selayaknya kita berbahagia, kita sebagaimana Nabi Tabsyir menyampaikan kegembiraan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak, sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Faidah yang kelima adalah kana salaf as-salih, di sini bahwa dulu para salafus salih bersuka cita ya dengan bulan Ramadan. Ya batahijuna bi Ramadan wa yas'aluna Allah bulugha syahri wa taufiq fihi li ta'atihi kama qala Mu'alla bin Fadl rahimahullah. Jadi dulu para salafus salih itu mereka bersuka cita dengan bulan Ramadan ya, meminta kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan Ramadan dan agar diberi taufik di dalam melaksanakan amal ketaatan ini, sebagaimana ucapan Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullah, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan summa yad'unahu sittata ashhur ayyataqabbala minhum.
dulu para salaf ya, mereka itu berdoa sama Allah selama 6 bulan supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan kemudian berdoa selama 6 bulan juga ya dalam bulan berikutnya setelah amal, dan berdoa supaya selama 6 bulan ya, supaya amal mereka diterima ya, amal mereka ketika bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Yahya bin Abi Katsir rahimahullah yad'u inda hadarah syahri Ramadan, Allahumma sallimni li Ramadana wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kalau kita mah yang biasa Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbala. Sama ya ini dengan riwayat dari Makhul ya. Nah di sini bahwa dulu Yahya bin Abi Katsir biasa berdoa setelah menjelang Ramadan itu tadi ya, Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbala, misalnya ya Allah hantarkan diriku ini sampai bulan Ramadan dan hantarkan Ramadan untukku serta terimalah seluruh amal-amalku. Nah di sini diriwayatkan dari Makhul rahimahullah gitu ya, walaupun di sini tidak hadisnya tidak sahih ya, tetapi intinya kita beribadah baik dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia gitu ya, walaupun ini maknanya bagus gitu ya, ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan, sampaikan Ramadan kepada kami dan terimalah seluruh amal kami di bulan Ramadan gitu ya, bagus secara maknawinya gitu ya. Kemudian di sini juga bahwa an Abi Bakrin ibni Abi Maryam rahimahullah qala sami'tu masyaikhatana yaquluna idza hadara syahru Ramadan qad hadara mutahhirun wa yaquluna in basyatu bin nafaqah fihi fa innaha tudha'afu kan nafaqah fi sabilillah azza wa jalla. Jadi dari Abu Bakar bin Maryam, dia berkata bahwa aku mendengar guru kami mengucapkan apabila datang bulan Ramadan maka telah datang sang pensuci ya. Mereka berkata, perluaslah di dalam memberi nafkah sedekah di bulan ini karena pahalanya dilipat gandakan seperti memberi nafkah atau sedekah di jalan Allah. Nah, kemudian satu lagi nih faidah ke-6. Minan nas man ta'alu himmatahu wa yasdad syuquhu wa majabbatuhu fayantadiru Ramadan minal am ilal am wa ya'udu lahu al-'addah wa yasta'iddu lahu akmala isti'dadi wa yastaqbiluhu ahsana istiqbal fayashammiru an sa'idiz ziddi wa yajtahidu bi ta'ah bi syatta anwa'iha min siyamin wa qiyamin wa tilawatil Qur'an wa zikrillah wa istighfar wa sadaqah wa ihsan ilan nas fahani'an li amsaliha ula. Di antara manusia ada orang yang begitu tinggi semangatnya ya. Jadi ada di antara kita yang sangat semangat gitu ya. Dan semakin bertambah kerinduan dan kecintaannya, mereka menanti Ramadan dari tahun ke tahun dan menghitung hari-hari untuk menyongsongnya. Mereka mempersiapkan diri dengan persiapan yang terbaik, menyambut dengan sebaik-baiknya persiapan. Mereka menggulung lengan bajunya dan bersungguh-sungguh di dalam beramal dan ketaatan berbagai bentuk seperti saum, sholat malam, baca Quran, zikir, istighfar, sedekah, dan berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini sungguh beruntung orang-orang yang seperti ini. Nah, mungkin sudah dulu ya sampai ke faedah ke-6. Nah, bahwa intinya kita ya sudah di hari ke-5 di bulan Sya'ban, harus betul-betul mempersiapkan diri tadi ya, baik isti'adad maknawinya ya, isti'adad ar-ruhinya, bahwa di bulan Ramadan juga kita harus mempersiapkan doa-doa ya. Kan dalil tentang Ramadan itu 183 sampai 187 ya, tiba-tiba Allah menyelipkan 186 tentang perintah berdoa. Nah, para ulama menyampaikan bahwa ada ikatan yang kuat, al-alaqah baina saum wa du'a, ada ikatan yang begitu kuat. Jadi karena saum itu adalah bulan istimewa ya, sehingga berbagai itu dikabul sama Allah, makanya harus dipersiapkan doa-doa apa yang akan kita baca nanti di bulan Ramadan ya, di list gitu ya. Misalnya ketika kita diuji sama Allah dengan penyakit yang nggak sembuh-sembuh, maka dicurahkan ya ketika Ramadan itu, berdoa dengan penuh keyakinan bahwa penyakit kita akan sembuh. Kita diuji dengan perekonomian yang kurang, misalnya kita berdoa sama Allah,
semoga dipulihkan gitu ya, semoga diberikan limpah kebaikan, keberkahan rezeki dan berbagai halnya ya disiapkan gitu ya. Jadi tadi bahwa Ramadan itu sangat istimewa karena ada Quran yang diturunkan di dalamnya, dan tidak akan istimewa ketika kita tidak mengistimewakan Al-Quran. Makanya dari mulai sekarang sudah mulai di handat-handat, misalnya kita targetnya mau sehari berapa juz misalkan ya, target-targetnya itu sudah ditarget. Infak sedekah kita sehari berapa misalnya. Nah kemudian berbagai halnya kita persiapkan dari mulai sekarang. Jangan sampai kita menyia-nyiakan gitu ya, bahwa 1 detik di bulan Ramadan itu begitu berharga. Oleh karena itu persiapannya dari sekarang sudah mulai gitu ya, dikencangkan berbagai halnya. Mungkin hanya itu saja tarhib kita ya, mengingatkan kita sebentar lagi Ramadan, persiapan apa saja yang harus dilakukan, lebih bersemangat lagi. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angga, Bunda Nani, Bunda. Ya. Alhamdulillah kajian telah selesai. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan atas ilmunya yang telah disampaikan oleh guru kita semua. Kita tutup acara kajian ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, semuanya sehat semoga. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda Desi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.